Salam Indonesia, Des Purba kali ini mempersembahkan tema Break Even Point. Hanya saja kita naikkan sedikit bobotnya, yaitu analisis Break Even Point untuk multi produk. Baiklah, saya akan ceritakan awal atau latar belakang dari pembuatan video ini. Ada satu pemirsa channel ini menghubungi saya. Ya, karena dia tidak mau disebut namanya, kita sebut saja namanya Roni. Jadi dia adalah tokoh startupper kali ini. Dan kebetulan ini merupakan yang perdana. Dia sudah 8 tahun berkarir sebagai supervisor produksi di sebuah perusahaan industri beverage powder. Dengan pandemi COVID-19, banyak hal yang terjadi di perusahaannya, namun keadaan ini membuat dia semakin kreatif. Bersama rekan-rekannya, baik yang dari lingkungan pabrik atau lingkungan kerjanya, dan juga kawan-kawannya atau teman-temannya yang di luar, mereka membuat satu usaha rintisan atau startup bisnis yang menghasilkan silky pudding. Produk mereka ini diluncurkan di era pandemi COVID, persisnya di bulan puasa atau bulan Ramadan kemarin. Penjualan produk mereka itu perlahan tapi pasti naik. Dan ini yang menambah semangat bagi mereka. Lalu kami diskusi, lewat channel ini kami dapat terhubung dan berdiskusi tentang apa itu break even point. Karena Roni dalam hal ini kepingin tahu apa sih sebetulnya itu break even point. Karena dia ingin menimba ilmu, ingin menambah wawasan dia, agar bisnisnya ke depan bisa lebih baik dan semakin besar tentunya. Atas izin Roni, kami angkat produknya, kami angkat brandnya untuk menjadi kasus yang kita share. Namun harus diingat, semua angka-angka yang ditampilkan dalam video yang kita share ini bukanlah milik mereka. Saya hanya menuangkan, saya hanya men-share. Tapi harus diingat loh, bahwasanya semua angka-angka yang diilustrasikan dalam video ini bukanlah punya mereka. Bukanlah punya usaha Roni dan kawan-kawan. Tapi ini murni adalah rekaan saya berdasar cerita mereka. Karena saya harus menghormati privasi beliau dan usahanya. Produk yang mereka luncurkan di pasar itu diberi nama Dokiko. Mungkin rekan-rekan khususnya di Jakarta Timur pernah melihat merek ini. Ada 12 produk silky produk mereka, dan dia bertanya bagaimana cara menghitung break even point untuk yang 12 produk ini kalau dijalankan sekaligus. Tapi kita tidak mungkin membahas 12 itu sebagai contoh, sebagai uji coba, sebagai pemahaman dasar. Kita ambil 4 dari produk mereka. Jika dalam contoh-contoh sebelumnya break even point difokuskan untuk satu produk secara teoritis, kali ini kita sudah dekatkan kepada kondisi yang lebih realistis dengan mengangkat pengalaman dari para startupper, pelaku-pelaku bisnis startup. Inilah produk yang mereka luncurkan saat pandemi COVID-19 muncul di wilayah Jakarta Timur, lebih tepatnya dimulai sejak bulan puasa atau bulan Ramadan kemarin. Ada rasa avocado, ada rasa taro, ada rasa mango, ada rasa coklat. Jadi 4 produk ini yang kita bahas. Mari kita lanjutkan percakapan kita. Ini data awal. Kita mulai dari produk mango. Produksi berjalan ada 5.000 botol, kemudian harga jual per botol 14.000, variable cost-nya 20%, fixed cost 7.500.000. Biaya tetap maksudnya ya. Oke,
produksi berjalan mereka, penjualan 70 juta, yaitu 5.000 kali 14.000, itu 70 juta. Kemudian variable cost yang 20%, itu adalah 20% dari penjualan, berarti 14 juta. Contribution margin-nya 56 juta. Nah, fixed cost 7.500.000. Berarti untuk produk mereka yang rasa minggu ada 48.500.000 keuntungan dengan produksi atau dengan penjualan 5.000 botol. Kemudian produk kedua yang kita masukkan dalam pembahasan adalah Taro. Produksi berjalan atau penjualan berjalan mereka ada 4.000 botol. Harga jual per botolnya 12.500. Variable cost-nya 28%. Dan dari data ini, 4 kali 12.500, penjualannya itu 50 juta. Biaya variabel 28%, itu 14 juta. Contribution margin untuk Taro 36 juta. Dan ingat, biaya fixed cost itu tidak berubah. Itu 10 juta. Net profit atau laba bersih 26 juta. Kemudian kita masuki rasa avocado. 8.000 botol produksi berjalan atau penjualan berjalan. Harga jual per botolnya 12.500, berarti omset berjalan itu adalah 8.000 kali 12.500, 100 juta. Variable cost-nya 23%, berarti 23% dari 100 juta, 23 juta. Laba atau contribution margin 77 juta. Fixed cost-nya 10.500.000. Net profit 66.500.000. Dan produk terakhir yang kita ambil adalah coklat, ya, rasa coklat. 3.000 botol. Harga jualnya 10.000 per botol, berarti ada 30 juta. Dengan variable cost 30%, berarti 9 juta. Dan contribution margin 21 juta. Fixed cost-nya 10 juta. Laba 11 juta. Jadi kalau kita lihat di sini, total penjualan dari keempat produk 250 juta, biaya variabelnya 60 juta, contribution margin atau laba kotornya 150 juta, fixed cost dari keempat produk ini 38 juta, tercapailah laba bersih 152 juta. Tentu sebagai pengusaha dia ingin tahu sebetulnya dengan omset berapakah atau dengan penjualan berapakah bisnisnya ini sudah pulang pokok. Kalau di sini kita lihat labanya 152 juta. Jadi pulang pokoknya itu di angka berapa? Itulah yang menjadi pergumulan dan pertanyaan Mas Roni kepada saya ketika itu. Bagaimana cara menentukan break even point atau titik pulang pokoknya? Mari kita lanjutkan bahasan berikut. Nah, dari sini kita lihat fixed cost 38 juta. Oke, bisa kita pahami ya. Kemudian variable cost-nya 60 juta. Kemudian sales-nya 250 juta. Dari ketiga komponen ini, tentu kita sudah bisa menghitung break even point. Mari kita hitung. Break even point adalah fixed cost per 1 dikurang variable cost dibagi sales. Break even point, fixed cost-nya 38 juta, ini dia tadi. Kemudian variable cost-nya 60 juta, ini dia. Dan sales-nya 250 juta, ini dia. Kemudian kita selesaikan 38 juta per 1 kurang 0,24. Kita lanjutkan. Break even point 38 juta per 0,76. Dapatlah break even point 50 juta. Jadi dengan omset 50 juta, sebetulnya bisnis ini, ingat ya, dengan asumsi 4 produk, sudah pulang pokok. Sudah mencapai titik impas. Betulkah demikian? Mari kita lihat pembuktiannya. Nah, inilah dasar penjualan kita.
50 juta. Jadi bukan lagi 250 juta. Omset per produk untuk posisi break even point yang 50 juta ini kita bagi secara proporsional berdasar jumlah penjualan dari masing-masing produk ini. Ya, mari kita lihat ya. Nah, di sini ya, untuk menentukan penjualan baru harus menggunakan perbandingan penjualan individual terhadap total penjualan berdasar produksi berjalan. Oke, kita lihat itu Mango 70 juta dari total 250 juta. Jadi kalau kita rumuskan, ini dia. Di penjualan baru atau di penjualan pada posisi BEP, Mango harus dijual dengan omset 14 juta. Langsung kita lihat. Mango 14 juta, ini dia. Variable cost-nya kan 20%. 20%, dapatlah 2.800.000, contribution marginnya 11.200.000, fixed cost tetap 7.500.000 ya, tetap 7.500.000. Dengan 70 juta omset ataupun dengan 14 juta omset ya, ataupun 70 juta omset, fixed cost-nya tetap 7.500.000, dapatlah keuntungan bersih dari produk Mango 3.700.000. Itu dia. Oke. Kemudian bagaimana dengan produk kedua, Taro? Nah, kalau Taro 50 juta dari 250 juta. Jadi porsi omset di komposisi penjualan BEP adalah 50 per 250 kali 50 juta, itu adalah 10 juta. Nah, kita masukkan kemari, Taro 10 juta, kemudian dengan variable cost 28%, diperolehlah variable cost-nya 2.800.000, contribution margin 7.200.000, fixed cost tentu tetap 10 juta untuk Taro, rugi untuk produk Taro 2.800.000. Kita beri tanda merah. Ya, ininya tanda merah. Kalau ini tadi untung, tanda hijau. Centangan hijau dan centangan merah untuk yang rugi. Kita masuk pembahasan untuk avocado. Avocado itu adalah 100 juta di posisi omset berjalan dari 250 juta. Itu dia. Ya, kemudian kita lihat untuk di komposisi penjualan BEP, produk avocado cukup dijual 100 juta per 250 juta kali 50 juta, dapatlah omset di komposisi baru atau di komposisi BEP 20 juta. Itulah dia 20 juta. Nah, variable cost ratio-nya 23% atau di dalam rupiah menjadi 4.600.000. Dapatlah contribution margin 15.400.000. Fixed cost tetap 10.500.000, ini dia tadi. Laba yang dicapai untuk produk avocado 4.500.000. Dapat centangan warna hijau. Yang terakhir adalah produk coklat. Produk coklat 30 juta dari 250 juta untuk penjualan periode normal. Jadi dalam komposisi penjualan menurut BEP, coklat cukup dijual dengan omset 6 juta. Ini dia. Nah, ini dia 6 juta. Dengan variable cost 30%, dicapailah variable cost rupiahnya 1.800.000, contribution marginnya 4.200.000, biaya tetap 10 juta, didapatlah hasilnya kita menderita kerugian 5.800.000, dapat centangan merah. Kemudian kita lakukan penjumlahan atau pentotalan penjualan dari keempat produk adalah 50 juta, variable cost dijumlahkan 12 juta, contribution margin tentunya 50 juta kurang 12 juta, ini dikurang ini, dapatlah 38 juta, dan fixed cost juga 38 juta.
Berarti keempat produk ini, kalau total omsetnya terjaga 50 juta dengan komposisi yang seperti ini, maka perusahaan ini atau bisnis ini dari penjualan keempat produk ini sudah mencapai titik impas atau sudah berada pada break even point. Jadi 0 rupiah ini bisa didapat juga dari 3.700.000 dikurang 2.800.000 karena rugi, ditambah 4.900.000 laba, kurang lagi 5.800.000 rugi. Totalnya 0 rupiah. Inilah perhitungan break even point untuk multiproduk. Terima kasih kepada Mas Roni atas diskusi dan bincang-bincangnya, dan kepada startup lainnya, jika ada yang perlu kita perbincangkan, boleh dipercakapkan, kita akan share, akan menambah wawasan, dan akan menumbuhkan juga semangat startup-startup yang lain. Terima kasih untuk perhatian yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Indonesia.